Saling serang masalah soal IKN yang menyebutkan bahwa ya IKN ini adalah keinginan rakyat, bukan keinginan dari seorang Presiden Jokowi sendiri. Lantas bagaimana komentar-komentar dari para pengamat, para komentar-komentar dari netizen? Mungkin seorang Jokowi agak lupa ya bagaimana pernyataan dulu begitu ya ketika mereka rapat di DPR dan bahkan berpidato seorang Jokowi mengatakan saya pamit akan memindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan. Itu menandakan apa coba ya? Nampaknya seorang Jokowi ingin cuci tangan dengan sebuah realitas yang ada, dengan sebagai fakta-fakta yang ada, dengan sebuah ucapan yang ada di situ begitu, bahwa itu merupakan sesuatu yang menjadi ambisi bagi seorang presiden. Itu ada begitu. Coba kita tonton videonya seperti ini. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan juga keadilan sosial. Ini pindah rumah aja kan kita itu, waduh ribetnya. Ini pindah ibu kota gitu loh. Itulah videonya, begitu kan ya. Kurang bukti apa coba? Padahal kalau kita amati bahwa dengan sebuah realitas yang ada ketika Jokowi mengatakan seperti itu, kok bisa-bisanya begitu kan ya, mengatakan bahwa ini adalah merupakan keputusan rakyat. Ya, rakyat yang mana? Jangan-jangan IKN ya yang dianggap kemudian digembar-gembor menjadi mangkrak, lalu kemudian seorang Jokowi ingin cuci tangan. Apakah seperti itu begitu? Kabarnya setelah seorang Jokowi membangun IKN ya pada bulan Juli mau ya pindah ya, bulan September tak kunjung pindah. Rapat sudah di sana, tapi kapresnya di situ belum ditandatangan sebagai ibu kota. Ini gimana begitu kan bangsa kita? Ibu kota di mana begitu? Makanya banyak para pakar yang kemudian mengatakan ya bahwa sederet bukti proyek IKN ini begitu kan di pemerintahan seorang Jokowi ya bisa dianggap hanya kepentingan-kepentingan elit saja. Coba kita lihat secara analisis bahwa dari kampanye politik dari seorang Jokowi tidak ada dia begitu kan ya membangun IKN, tidak ada di situ. Tiba-tiba muncullah ya firasat bahwa ingin membangun IKN. Siapa yang menjadi pembisik untuk membangun IKN di situ? Ya para orang-orang yang kemudian elit-elit yang kemudian punya kepentingan itu. Kita lihat saja realitasnya, kalau tidak sesuai ya silakan cek begitu kan ya. Sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi itulah yang sudah kita putuskan. Kita juga izin kepada DPR, saya menyampaikan lesan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai ibu kota Nusantara, dan itu disetujui 93% dari fraksi yang ada di DPR. Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara. Saya memang dari dulu begitu kan, saat COVID ya, setelah COVID itu saya memang tidak setuju sekali ibu kota ini dipindah ya, tidak setuju sekali. Tapi bukan berarti ya kita setelah COVID kita membangun itu, karena ekonomi pada waktu itu begitu sangat anjlok luar biasa. Makanya saya kira tidak setuju pada waktu itu begitu kan ya. Setelah saya lihat ya ternyata banyak orang juga yang tidak setuju.
Artinya bolehlah membangun IKN tapi bukan sekarang. Ya suatu saat nanti mungkin 20 tahun lagi atau 15 tahun lagi begitu kan. Karena era Covid pada waktu itu. Sehingga muncullah ya narasi-narasi bahwa ini adalah jangka panjang. Ini adalah tidak dibiayai oleh APBN. Ini adalah murni dari para investor yang ada. Tapi pada kenyataannya modal utamanya dari para elit-elit di situ yang punya kepentingan besar. Ya dimodalin begitu kan ya, untuk menarik perhatian. Seorang Jokowi jadi marketing sana sini begitu kan, jualan dan promosi IKN. Ya mulai dari negara-negara kaya begitu kan. Tapi pada kenyataannya orang-orang di situ negara-negara lain tidak begitu tertarik dengan adanya IKN ini. Mungkin salah satunya adalah kecil. Ya, tidak ada uangnya. Mungkin salah satunya di situ. Banyak perdebatan-perdebatan yang kemudian muncul ya. Makanya Jokowi itu promosi sana sini tidak ada orang yang kemudian melirik ya IKN ini. Katanya investornya antri ya, tapi ditanya investor yang mana? Belum disampaikan. Bahkan ya si Bahlil pernah mengatakan ya IKN belum ada investornya begitu kan. Ya selain lokal begitu kan. Ya ada segelintir orang kemudian di negara-negara besar seperti Elon Musk begitu kan ya, seperti yang lain begitu. Saya kira mungkin investasinya mungkin tidak seberapa begitu. Jangan-jangan Starlink aja. Jadi artinya apa? Ya artinya bahwa sekarang ini seorang joki sudah mulai menghitung begitu kan ya. Bagaimana ASN-nya ya pindah ke IKN ya. Bagaimana tempat tidurnya, bagaimana rumah sakitnya, bagaimana ya anak-anaknya yang sekolah di Jakarta mau pindah ke IKN. Ini membutuhkan biaya yang sangat tidak sedikit di situ. Ini menandakan ada sesuatu yang belum diperhitungkan oleh seorang Jokowi sehingga apa? Tidak dipikirkan secara matang. Hanya terjebak dengan pola-pola pemikiran orang-orang Cina. Sehingga apa yang terjadi? Kita lihat saja IKN begitu kan. Sudah merasakan ya seorang Jokowi. Kenapa ungkapan dari seorang Jokowi sudah merasakan hari ini dibandingkan dengan memulai pada waktu IKN? Karena yang digembar-gemborkan IKN ini akan sebagai representasi ibu kota yang maju begitu kan ya, dalam sekejap ya, dalam sekejap. Apakah kita terlena dengan itu? Masyarakat sudah mewanti-wanti begitu kan. Tapi pada nyatanya sudah kabarnya harus membutuhkan 20 tahun. Kabarnya juga membutuhkan 30 tahun. Ya, dan sekarang ya seorang Jokowi mengatakan pindah IKN harus ada persiapan. Tidak semudah membolak-balik telapak tangan. Bagaimana nasib para ASN yang kemudian dipikirkan hari ini begitu? Dipikirkan sekarang. Kenapa tidak dipikirkan sebelum akan terjadi IKN? Saya kira inilah ya terjebak dengan itu. Pemimpin-pemimpin itu harus punya kecerdasan, bukan satset-satset jadi begitu. Itu yang harus kita amati begitu kan ya. Makanya seorang Jokowi sudah mulai ketakutan begitu kan ya. Tahu IKN ini bakal mangkrak. Presiden sebut ya bahwa IKN bukan proyeknya tapi keputusan dari rakyat. Mungkin tahu sudah mangkraknya bagaimana. Mungkin begitu kan ya. Lihat saja seperti pengamat Rocky Gerung berkali-kali sejak IKN mau dibangun dia mengkritik IKN begitu kan. Ini bukan soal membangun ibu kotanya, tapi membangun bagaimana kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang ada di IKN begitu kan. Coba kita lihat saja ya di sekitar IKN apakah mereka sejahtera, bagaimana ladang-ladang mereka yang kemudian sampai hari ini masih belum selesai, ya bagaimana akibat ya kekeringan di situ begitu kan. Ini yang seharusnya faktor utama yang kemudian seorang Jokowi lihat, bukan tiba-tiba membangun ini, membangun itu, membangun itu. Tidak begitu kan. Kalau seperti ini gimana coba ya? Jadi banyak orang yang kemudian sudah tidak begitu percaya lagi terhadap apa yang disampaikan seorang Jokowi begitu kan ya. Walaupun Jokowi sudah menyebutkan ibu kota ini pindah ke IKN ya bukan keputusan presiden begitu kan ya, tapi ke semua rakyat. Tapi yang muncul narasi-narasi itu adalah seorang presiden di mana mereka meminta ya kepada DPR meminta izin untuk ya mau pindah ke ibu kota. Kalau sudah presiden yang mengatakan seperti itu ya tidak bisa begitu. Kenapa? Karena pada waktu IKN mau direncanakan, waktu IKN mau dibangun,
kelompok-kelompok koalisi ini sangat kuat sekali pada waktu itu begitu kan. Mungkin yang menolak hanya PKS dan sebagainya pada waktu itu begitu. Tapi pada akhirnya sekarang sudah merestui semua dan semua mengakui bahwa IKN itu adalah bagus. Tapi kenapa kok masih kapresnya masih belum ditandatangani di situ? Lantas ya, kesiapan-kesiapan itu harus benar-benar ada. Masa dengan anggaran berapa triliun sekarang ini begitu di era seorang Prabowo ya. Apalagi janji dari seorang Prabowo ya, kampanyenya sangat luar biasa sekali. Janji ini makan siang gratis nih, makan siang gratis itu begitu kan. Ya, saya kira tidak cukup begitu dengan anggaran sisa dari 400 triliun, saya kira tidak cukup begitu. Harus ngutang lagi ya. Inilah menjadi beban kepada seorang Prabowo ya. Bebannya sangat luar biasa kalau menurut saya. Jadi saya mewanti-wanti ya, banyak narasi-narasi yang muncul begitu kan ya. Apalagi dulu begitu ketika seorang Jokowi mengatakan bahwa IKN masih PDAM-nya masih belum masuk, airnya masih belum masuk. Setelah masuk mereka berubah lagi begitu kan. Jadi artinya apa? Ya hanya klaim saja begitu kan ya. Ini hanya klaim saja ya, bahwa seorang Jokowi mengklaim bahwa proyek ini bukan ya keputusan dirinya, tapi keputusan rakyat Indonesia. Ya, yang menjadi kambing hitam di situ adalah masyarakat Indonesia begitu kan. Kenapa tidak diakui bahwa IKN ini sampai hari ini ya belum masif? Ya, belum belum maksimal dan sebagainya. Akui itu aja begitu kan. Padahal seorang Jokowi berkali-kali mereka minta maaf, berkali-kali minta maaf. Tapi pada ujung-ujungnya adalah dari sebuah minta maaf itu ternyata di balik ini semua begitu kan ya, rakyat jadi kambing hitam lagi. Di satu sisi jadi kambing hitam, jadi beban kepada rakyat Indonesia. Bagaimana pajak yang kemudian pemasukan terbesar begitu kan ya. Di situ. Kalau tidak di IKN, di kereta cepat, di yang lain begitu, di mana coba? Itu semuanya adalah uang rakyat. Makanya saya kira bahwa hal-hal seperti ini begitu kan ya, dari bantahan dari seorang Jokowi ini, kalau kita lihat dengan lembaga survei yang ada, ini gimana? Kepuasan dari seorang Jokowi kabarnya sudah 8,9% ya. Ada yang mengatakan 8,2%, ada yang mengatakan 80%. Kepuasan dari mana? Survei yang mana begitu kan? Sehingga kalau kita amati dengan proyek IKN ini begitu kan ya, yang digembar-gemborkan Jokowi akan pindah ke situ dan ngantor di situ, tapi pada ujung-ujungnya tidak terlaksana begitu. Pada ujung-ujungnya hanya foto satset-satset jadi diunggah di media sosial, dianggap bahwa IKN sebagai luar biasa. Ngundang influencer di situ untuk caprek sana sini. Tapi pada ujung-ujungnya masyarakat tidak begitu percaya lagi begitu kan. Ya inilah sebuah realitas. Maka realitas itu ya melihat sebuah kenyataan ya, bahwa IKN ini tidak begitu efektif. Kita harus belajar di negara-negara yang lain ya. Membangun IKN itu tidak semudah membolak-balik telapak tangan. Bagaimana Brazil berkali-kali mereka membangun ibu kotanya begitu. Tapi pada kenyataannya gagal. Kita lihat saja di negara-negara lain. Kita harus belajar di situ. Karena pindah ibu kota ini tidak semudah itu, tidak semudah dibayangkan. Apalagi begitu kan ya, berhadapan dengan rakyat. Apalagi di situ begitu berhadapan dengan hak milik rakyat. Ini gimana? Masyarakat, pemerintah harus memperhatikan itu begitu kan ya. Ya, satu sisi ada yang gusur-menggusur ya. Satu sisi kita lihat saja bahwa efektivitas dari sebuah IKN ini gimana begitu. Padahal ibu kota Jakarta masih layak begitu kan. Sangat layak sekali. Ya mau bagaimana lagi kalau sudah seperti itu. Nasib begitu kan. Tapi sangat disayangkan begitu, kepemimpinan dari seorang Prabowo ternyata gembar-gembor sana sini begitu kan, yang menjadi beban yang sangat luar biasa. Kalau seorang Prabowo tetap memposisikan dirinya, ada bayangan-bayangan seorang Jokowi begitu kan, maka ya apa yang kemudian dijanjikan oleh seorang Prabowo ini tidak akan terlaksana. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena yang namanya keberlanjutan melanjutkan apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi begitu kan. Dan itu saya kira ya oke lah baik, tapi bagaimana janji seorang Prabowo? Ya bisa saja nanti hilang di telan bumi. Model dari makan siang gratis ya, ditambah susu gratis, dan sekarang berubah lagi begitu kan ya.
Ada dari menterinya mengatakan diganti dengan makan jagung, diganti lagi yang sekarang susunya susu ikan dan sebagainya. Maksudnya bagaimana? Ya saya sampai hari ini begitu kan melihat susu ikan saya cari tidak ada begitu kan ya. Yang ada itu ada fermentasi begitu kan ya dijadikan sebagai susu ya. Maka inilah yang kemudian dari anggaran 15.000 turunlah begitu kan ya. Turunlah lagi nanti ya bisa lama-lama jadi 4.000 rupiah. Ya makanya saya kira sangat-sangat sangat-sangat disayangkan begitu kan ya dengan adanya seperti ini. Seorang Jokowi sudah diambang kebingungan. Satu sisi mereka akan diseret begitu kepada pengadilan setelah lengser. Pasti ini akan diadili oleh masyarakat. Ya kita tunggu saja mau bagaimana lagi begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya publik masih menunggu kalau Jokowi lengser. Kalau Jokowi lengser begitu kan ya. Makanya dulu begitu bagaimana IKN ketika mau dibangun mereka disanjung para buzzer. Disanjung sana sini oleh para buzzer junjungannya, tapi pada ujung-ujungnya mereka ya para buzzer sekarang mingkem, tidak bisa berkutik mereka ya. Dulu begitu bagaimana akun Fufu Fafa ya mengkritik memfitnah seorang Prabowo, tapi sekarang begitu kita lihat saja orang-orang yang mendukung Fufu Fafa juga menjadi menjadi gemes kepada akun Fufu Fafa. Yang jelas itu adalah pendukung dari seorang Jokowi. Inilah biarlah waktu yang akan menjawab ini semua. Ya biarlah waktu begitu kan. Dia bagaimana tidak? Karena waktu yang bisa menjawab kelakuan-kelakuan apa yang ada begitu ya. Saya kira masyarakat ke depan ya perlu dengan kehati-hatian ya untuk memilih calon pemimpin ya. Makanya masa iya begitu kan ya kalau pemimpinnya tidak pro terhadap rakyatnya mau dipilih kembali kan begitu logikanya. Ini sangat-sangat sangat luar biasa. Makanya kesimpulan dari ini siapa sih sebenarnya yang berbohong ya? Ini kan membantah bahwa bukan keputusan dari seorang Jokowi begitu, tapi keputusan dari rakyat. Ya, siapa yang berbohong di situ? Ya, makanya jawaban pasti teman-teman bisa jawab. Siapa yang berbohong itu? Ya, mau bagaimana lagi? Negara kita itu sulit untuk maju begitu. Kenapa? Saya katakan seperti itu. Karena masyarakat itu sudah dipecah-pecah sana sini. Ya, pendukung si A, pendukung si B, pendukung si C dan sebagainya. Pecah-pecah lagi. Dan saya menduga bahwa demokrasi kalau seperti ini saya kira tidak akan pernah maju begitu kan ya. Hanya kepentingan-kepentingan elit mereka, kepentingan-kepentingan para oligarki mereka. Jadi sangat disayangkan bahwa seorang Jokowi ketika mengatakan seperti itu seharusnya ini tidak perlu diungkapkan begitu kan ya, tidak perlu diungkapkan. Kenapa? Ya karena satu, kalau mereka mengungkapkan maka ini akan semakin politiknya semakin bersetegang begitu kan ya. Kita lihat saja realitasnya nanti ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.